Halo. Jadi kita di sini mau ngebahas tentang karya tulis dari Seno Dharma yang bukunya tuh berjudul tentang Sepotong Senja untuk Pacarku. Jadi pertama-tama identitas bukunya itu gimana? Apa? Oke, jadi Sepotong Senja untuk Pacarku ini ditulis oleh Seno Dharma yang bukunya itu diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta yang terbit di tahun 2002. Nah, di cerpen itu ada 3 bagian. Yang pertama itu Trilogi Alina, Pesajar Agung, dan Atas Nama Senja. Nah, untuk Trilogi Alina itu ada 3 cerpen. Yang pertama itu Sepotong Senja untuk Pacarku, Jawaban Alina, Terkangkong dalam Angkot. Kalau misalnya Pesajar Agung ini tuh dia lebih banyak cerpennya. Yang pertama itu ada Jezebel, Ikan Paus Merah, Kurang-kurang Mandarin, Ruang Bangun di Pantai, Pesajar Agung, Hujan Surga dan Cinta, Senja Hitam Putih, Baju Suar, Anak Harap Senja, Senja yang Terakhir. Nah, kalau misalnya atas nama Senja itu ada Senja di Pulau Tanpa Nama, Karang Gunung Lain Menikah Cakrawala, dan Senja di Mercusuar. Ini ada berapa sih? 16 ya? Iya, banyak kan? Juga ya. Nah, jadi kita di sini membahas satu cerpen dari buku Sepotong Senja untuk Pacarku ini ya. Judulnya tuh Jezebel. Iya, dari bagian Pesajar Agung. Ya, betul. Jadi sinopsis dari Jezebel itu, pertama-tama Jezebel itu ditulis sama Seno Haji Dharma. Itu ditulis tahun 1999. Nah, ya, cerpen Jezebel itu berceritakan tentang seorang perempuan yang sedang berjalan di tepi pantai di waktu senja. Nah, Seno Haji Dharma itu menuliskan kalau cerpen ini tuh dikembangkan dari 2 buah lagu yang berjudul Jezebel. Nah, masing-masing lagu ini dinyanyikan sama Edith Piaf dan Sadi Aduh. Ya. Kalau misalnya dia buat cerpen itu emang dari dulunya dia penulis atau sebelum itu? Jadi gini, Seno Haji Dharma emang merupakan seorang cerpenis. Selain itu dia juga esais, wartawan, dan juga pekerja teater. Dia tuh punya nama samaran. Namanya tuh Mira Sako. Itu tuh Mira Sako. Iya, judul itu tuh digunakan untuk menulis puisi sampai tahun 1981. Tapi by the way, dia itu lahir di Boston, Amerika Serikat pada tanggal 19 Juni 1958. Tapi dia dibesarkan di Yogyakarta karena ayahnya itu merupakan guru besar Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Sedangkan ibunya merupakan dokter spesialis penyakit dalam. Nah, Seno menyelesaikan SD, SMP, SMA-nya itu di Jogja. Selanjutnya, ia kuliah di jurusan sinematografi Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta pada tahun 1977. Di tahun 2000-nya, ia menyelesaikan studi di Magister Ilmu Filsafat Universitas Indonesia. Dari 5 tahun kemudian, ia menyelesaikan doktor ilmu sastra di Universitas Indonesia juga. Kalian tahu nggak sih? Proses kreatif Seno ini dimulai pada tahun 1975. Saat itu, dia masih berusia 12 tahun. Semuanya muda banget. Semua berapa? Nah, keterlibatan Seno di dunia seni ini dimulai saat dia menjadi anggota rombongan sandiwara teater alam pimpinan Azora M. Nah, berawal dari dunia teater itu, Seno kemudian masuk ke dunia sastra. Karyanya yang pertama itu berbentuk puisi. Sebelum dia menulis cerpen, itu pernah menulis puisi yang dimuat dalam rubrik puisi buku. Selanjutnya, Seno menulis cerpen dan esai. Cerpen yang pertama itu sketsa dalam satu hari, dimuat dalam surat kabar Berita Nasional tahun 1976, dan esainya yang pertama dimuat dalam Harian Kedaulatan Rakyat Jakarta. Berarti emang dari dulu Seno Haji Dharma udah punya ketertarikan sama kesenian ya? Iya, betul. Sekarang balik lagi ke Jezebel. Ya, Jezebel. Tadi Jezebel itu terinspirasi dari sebuah lagu yang akhirnya sama Seno Haji Dharma dikembangkan menjadi sebuah cerpen ya. Ya, iya. Ternyata tuh
gue nemu sebuah fakta. Nah, gue kan nyari lagunya. Tadi ada lirik lagu yang dinyanyiin oleh Edith Piaf yang berjudul Jezebel. Nah, ternyata Jezebel itu digambarkan sebagai iblis perempuan. Nah, itu lagu sebenarnya bahasa Prancis, tapi karena bahasa Prancis susah, gue sebenarnya pakai bahasa Inggris aja ya. Di situ di liriknya disebutin, if ever the devil was born without a pair of horns, it was you. Jezebel, it was you. Jika sesosok iblis dilahirkan tanpa mempunyai sepasang tanduk, ialah dirimu. Jezebel, ialah dirimu. Tapi maksudnya itu apa keterkaitan antara karakter Jezebel di cerpen itu sama Jezebel iblis perempuan yang dimaksud si Edith Piaf ini? Coba. Ada kaitannya sama hal lain nggak sih? Kalau misalnya kita lihat dari segi Agama. tadi kebetulan ada di bagian bab kesalahan agung. Agung itu bisa jadi kaitan dengan hal-hal keagamaan. Ya sih. Nah, kalau misalnya dari agama Islam tersendiri itu ada kaitannya dengan hari kiamat, di mana di kutipan cerita Jezebel itu ada yang kutipannya itu mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana sepanjang pantai itu. Berpuluh-puluh mayat, beratus-beratus mayat, beribu-ribu mayat menghamparkan tak terbilang di silang ombak yang berdekor dan menghampas dengan ganas bagi membandingkan sebuah pesan yang paling indah dan paling tak mengenal garis. Nah, di situ ternyata berbeda kutipannya dalam surat Al-Qur'an yang mirip-mirip. Nih, pada hari itu manusia seperti angai-angai yang bertebaran di semayang itu. Keadaan dalam cerpen ini juga memiliki kembalikan dengan ayat ketiga. Makanya di dalam cerpen itu dijelasin kalau Jezebel itu jalan melewati mayat-mayat yang pada beranai-anai itulah yang di dalam kutipan Al-Qur'an itu ada dalam surat Al-Qur'an. Selain itu juga ada di dalam buku Book of juga ada tuh yang dari Book of Kings yang nyeritain, ada juga kayak ini tuh ada keterkaitannya juga sama sejarah Israel sama agama Yahweh. Jadi Jezebel itu tadinya adalah sebuah istri dari kerajaan kerajaan Israel Utara. Nah, kalau yang kita tahu itu kan orang-orang Israel punya agama Yahweh. Nah, tapi si Jezebel ini menghasut supaya si raja Israel ini masuk ke agama yang waktu itu nyembah Baal. Nah, dalam kepercayaan orang Israel, Baal itu adalah Beelzebub, yang dimana Beelzebub itu salah satu iblis kalau di agama. Ada jalan. Nah, cerita karena sampai tindakan si Jezebel ini membunuh salah satu orang Israel, itu ngebuat jadi ketahuan gitu kalau si Jezebel ini menyembah iblis, sampai pada akhirnya hakim-hakim di Israel sana memberi dia hukuman kalau si Jezebel ini harus dihukum dengan melemparnya dari jendela dan mayatnya dikasih kepada anjing yang kelaparan. Tapi bingungnya di situ adalah kenapa si Jezebel itu jadi jalan sendirian di pantai? Itu ada nggak sih kita kaitannya sama kayak cerita alim? Bisa jadi nggak sih si Jezebel itu tuh sebagai sosok alim? Ya maksudnya gimana tuh? Kalau bisa, Berarti nyambung sama trilogi dong. iya bisa jadi ya, karena kan si Alina ini di dalam apa tuh yang ketiga, yang kedua jawaban Alina. Ya. Nah, Alina itu mengirim surat di mana di keadaan dia saat itu tuh dia udah sendirian di atas bukit, dan ternyata semua orang tuh udah kebawa banjir, situasi keadaannya banjir. Mungkin kutipannya kayak gimana nggak? Coba. Ya, gimana? Kutipannya nih.
selama pengembara di lautan sudah mati, sedangkan di puncak tertinggi di dunia ini tinggal aku sendiri. Dari hari ke hari memandang senja yang selesai, di mana matahari tidak pernah terbenam lebih bawah. Dan itu kan kalau misalnya kita balik lagi ke Jezebel, Jezebel kan selalu jalan ke pantai, di pinggir pantai Jezebel, di mana latarnya itu suasananya, waktunya itu selalu senja juga kan. Jadi gak untuk kemungkinan juga bahwasanya si Alina ini merupakan Jezebel. Jadi itu interpretasi dari keterkaitan antara cerpen Jezebel dengan cerpen sebelumnya, itu trilogi Alina. Jadi kalau dilanjutin yang interpretasi yang tadi, yang dimana kita bahas si Jezebel, ya ini si apa namanya, Jezebel ini penyembah iblis atau segala macam lah, perempuan iblis. Itu kayaknya berhubungan juga nggak sih sama cerpen yang pernah kita baca waktu itu, yang karya A.A. Nafis, Buku Surau Kami. Jadi Senogumira Aji Dharma ini, kalau si A.A. Nafis itu memberi sindiran terhadap ya orang-orang yang beragama Islam, yang dimana pas itu diceritakan walaupun orang udah haji, udah ibadahnya kuat, tetap aja bisa masuk neraka. Nah, Senogumira Aji Dharma ini menyindir orang-orang yang beragama Yahweh, yang dimana mereka merasa benar terhadap agamanya sehingga menghukum orang sampai segitu, ya kali masa jasad dikasih ke anjing yang lapar gitu, kan kebayang kan kesiksanya gimana itu. Nah tapi pada akhirnya si Zel ini yang jalan sendirian, Jezebel ini yang jalan sendirian di pantai itu, berarti itu kayak berupa, gue nangkepnya sindiran gitu ya. Berarti mayat-mayat yang di pinggir pantai itu adalah sebenarnya orang-orang Yahweh yang ternyata agamanya salah. Jadi Senogumira ini pengen bilang jangan merasa kita yang paling benar. Ya, jangan ya kayak ngejudge orang ini salah, padahal kita belum tentu benar. Ya. Berarti kelebihannya sama kekurangannya apa itu? Ya. Kalau menurut gue, kalau menurut gue, kalau menurut gue nih ya, kalau dari segi penggunaan gaya bahasa, si Senogumira Aji Dharma ini berhasil menyampaikan karya sastra dia dengan bahasa sastra yang sangat kental. Tapi dari itu tentunya yang kita tahu, gak semua orang bisa paham bahasa sastra yang seperti itu. Apalagi karyanya Senogumira Aji Dharma ini apa ya, bisa terbilang khusus untuk orang-orang yang memang sudah minatnya pada karya sastra ini, sehingga kalau misalnya punya pengalaman ya baca. kan, iya. Kalau yang lain ada nggak? Kalau menurut aku sih bagus dari cerpennya karya Senogumira Aji Dharma dalam hasil fotografi itu membuat pembaca berpikir apa sih maksud dari cerpen-cerpen tersebut, kan? Jadi itu merangsang pikiran pembaca untuk memahami cerpen, jadi itu melatih untuk berbeda juga kan. Tapi walaupun begitu tuh menurut aku ada kekurangan juga. Nah, khususnya ini kan kita bahas ke cerpen Jezebel ya. Itu untuk memahami apa isi atau maksud dari cerpen Jezebel ini tuh sulit, karena makna karya ini tuh nggak sifat tunggal gitu loh, tapi dia multi interpretasi yang bisa dikaitkan dengan yang mungkin saja bisa dikaitkan dengan cerpen lain kayak tadi ya kan jawaban Alina tuh. Jadi pembaca harus baca cerpen itu berkali-kali. Bagi pembaca yang jarang membaca karya sastra kan maka sulit artinya kan untuk membaca apa sih maksud dari cerita cerpen ini gitu. Kalau menurut gue gitu ya. Kalau menurut gue tuh kelebihannya tuh dari unsur latarnya ya. Nih,
di ini kan satu buku yang saling berkesinambungan ya. Nah, soalnya membahas tentang laut, senja, sama pantai. Nah, itu aja tuh kan. Nah, ini menyebabkan kalau adanya benang merah tuh yang bikin jadi ceritanya itu jadi dia saling berkesinambungan. Ya. Nah, tapi itu juga yang jadi kekurangannya karena latar yang saling berkesinambungan itu bikin ceritanya itu jadi monoton. Kayak latarnya gitu aja. Iya. Ya, senja, laut, pantai. Iya, senja, laut, pantai. Terus apa lagi? Kalau menurut gua kelebihannya tuh lebih dari bahasa yang melipis dan kuat, jadi mendalami suasana itu. Dan untuk kekurangannya, cerpen ini tuh menggunakan alur yang lambat, jadi bagi sebagian pembaca yang emang menyukai cerpen yang alurnya cepat ya susah ditangkap gitu, harus berkali-kali. Jadi kayak males ya, karena udah kelamaan gitu. Menurut saya Kalau dari gue ya, dari segi sudut pandang ya. Iya. Sudut pandangnya kan yang kelihatan di sini kan pakai sudut pandang orang yang tidak sempat tahu kan. Nah itu jadi kayak bikin pembaca jadi tahu tentang tokohnya nih, si Jenderal ini. Itu jadi ngasih informasi yang lebih lengkap tentang si tokoh ini. Tapi menurut aku kekurangannya itu pembaca dapat memahami tokoh secara mendalam, tapi pembacanya juga kadang masih kurang dekat secara emosional dengan tokoh karena pembacanya itu nggak langsung mengalami gitu loh menurut aku. Kalau menurut aku menurut gue tuh kelebihannya itu bisa dilihat dari tokoh-tokoh yang dibuat sama Seno Gumilar Aji Dharma dari cerpen-cerpen yang dia buat ya di kumpulan cerpen itu sebenarnya ternyata setelah kita diskusi tadi kan kita ngobrol ternyata ada kaitannya sama Alina kan. Tapi di situ digambarin ya jadi Jebel. Nah kita dapat benang merahnya itu dari ini kan dari kesamaan latarnya. Nah jadi ini berhubungan karena penokohannya digambarkan dengan suasana yang sama-sama di pantai, sama-sama berhubungan dengan laut, senja. Itu jadi kayak ngasih kita clue buat kita sambungin lagi sama cerpen-cerpen sebelum atau sesudahnya. jadi nggak ada habisnya ceritanya. Iya. Nah kalau kekurangannya nih kalau misalnya dari gua mungkin kekurangannya kalau tadi kelebihannya itu bisa dibilang buat orang yang suka baca atau orang yang suka berpikir kritis ya, suka baca cerpen ulang-ulang 2 atau sampai 3 kali buat paham. Nah kekurangannya ini dengan tokoh yang diceritakan berbeda-beda di setiap cerpennya, kayak kenapa sih di dalam cerpen yang ini namanya jadi Jezebel. Kenapa jadi Jezebel? Padahal di cerita sebelumnya namanya Alina, ya kan? Jadi mungkin buat orang yang nggak terlalu suka baca atau orang yang pengen sekali baca udah paham, itu bacaan ini nggak cocok, ya kan? Karena emang harus dibaca teliti kan, harus teliti supaya tahu sinambungan antara cerita si Jezebel ini dengan cerita trilogi Alina. Itu juga. Kalau itu kurang Kalau menurut gue kekurangannya itu Ya, udah jauh ya. Udah. sama kayak gitu kan. jadi si pembaca tuh kalau misalnya kayak tiba-tiba lu nih yang misalnya sekali baca harusnya cerpen yang langsung ngerti ya. si buku ini tuh menurut gue ya nggak bisa Kita harus baca ulang-ulang sampai ini apa biar kita tuh tahu cerita aslinya tuh gimana, apa yang mau disampaikan oleh si penulis, maknanya apa. Kita tuh harus ngulik-ngulik aja nih bukunya aslinya apa sih, tentang apa Kita sih. makin dalam kita mengulik, kita makin banyak yang kita tahu ya. Ternyata ini. Karena ada dua tipe orang yang mungkin dengan gaya bahasa yang kayak gini ya, seperti ini itu nganggap
cerpennya itu wah keren. Ya, ada juga. Ada juga yang nganggep kenapa ini berputar-putar banget. Kenapa nggak to the point aja gitu. Ya, sebenarnya nggak bisa disalahin juga, mungkin emang dia suka sama cerpen yang ringan. Makanya tadi, makanya tadi gue bilang kalau buat pembaca yang suka dengan cerpen dengan pembawaan cerita yang ringan itu kan cocok sama. Ya. Tadi juga ada kaitannya kan sama cerpen dengan judul yang ikan paus merah ya. Coba bahas deh ikan paus merah tuh kaitannya apa sama yang lain? Iya, kalau misalnya kita baca yang bagian ikan paus merah, ini sama bagiannya sama peselancar acung ya dari udah kita sebutin. Nah itu si ikan paus merah ini itu juga disebutin di dalam trilogi yang bagian Alina sama apa tuh yang paling terakhir? Paus ya. Nah, di situ tuh ada kata-kata ikan paus merah, ya betul ya kan. Nah, si ikan paus merah ini kalau di bagian trilogi yang Alina itu, dia tuh muncul pada saat Alinanya udah sendirian, terus abis itu keadaan sekelilingnya dia tuh udah meninggal. banjir, ya. Nah, di situ dia mendengar tuh suara letupan dari ikan paus. Nah, tahu nggak sih ternyata si ikan paus merah ini pas aku baru ingat pas aku tuh baca bagian yang ke bawahnya tuh. Nah, di situ si ikan paus merah ini ternyata kenapa ikan paus merah sampai dia menjerit itu karena dia tuh Iya, ditusuk sama. dia akan panah sampai dia itu jadi berdarah. Nah, kenapa dia menjerit? Karena dia itu kesalahan sakitnya. Mungkin kalau misalnya kita apa ya korelasikan, kita sambung-sambungkan, bisa nggak sih kita anggap dia itu sebagai suaminya dari si Alina ini? Gimana coba? Gimana bisa jadi suaminya itu? Karena si tukang pos kompos itu kan harus berdalam surat, dia harus berdalam surat, dia jadi ikan itu kan kita ikan paus sekarang. Ikan paus sekarang itu kan bilangnya dia kesakitan, terus seperti bisa nggak sih kita tuh anggap dia sebagai suaminya si Alina yang merasa sakit setelah membaca surat dari si Sukar, yang merasa surat ini kok apa ya, jadi merasa Alina itu berlebih dari dia gitu. Jadi ini bukan itu kita sebenarnya banyak hal yang bisa kita korelasiin di dalam cerpen itu, tapi makanya yang belum dari itu apa. Ya aku juga nganggep tuh ya kayak yang pas di jawaban Alina itu kan kayak habis dia membuka surat dari si Sukap itu kayak langsung terjadi apa kayak bencana gitu. Nah aku nganggep bencana itu kayak hancurnya rumah tangga dari si kayak karena surat ini rumah tangganya si Alina itu hancur jadi bikin kayak ya kacau lah gitu. Gue mikirnya kayak gitu. Iya. Terus jadi kan gitu deh. Soalnya si Alina itu kan apa ya udah berumah tangga, terus tiba-tiba apalagi udah punya anak kan. Sudah ada anaknya. Kalau sudah kerja sama suaminya gimana? Pasti hancur banget. Ya emang benang merahnya sebenarnya kalau misalnya kita baca dengan teliti jelas banget ya berhubungan sama cerpen-cerpen sebelumnya. Jadi kesimpulannya kayak gimana? Kesimpulannya berarti cerpen ini cocok ya buat dibaca sama pembaca-pembaca yang mungkin suka sama gaya bahasa yang seperti ini, suka sama cerita yang terkesan romantis. Bahasa-bahasa di sini juga menurut romantis ya. Iya. Kayak bahasa-bahasanya itu ya kita juga bisa mikirin lah, ada orang yang suka dipuji atau ada orang yang suka dengan kalimat-kalimat tersirat gitu. Ya itu cocok buat orang-orang itu. Namun cerita ini tuh cocok banget buat orang yang suka sama pesan-pesan yang tersurat. Ya, tersurat. Maksudnya yang secara langsung, secara gamblang udah diketahui gitu maksud dari yang mau ditulis itu apa. Karena kata-kata di sini tuh yang paling gue suka ya dari cerita di Jebel ini, kayak pas di bagian aku lelah katanya kepada aku. Iya. Ya kan?
Siapa yang tidak lelah berjalan tanpa henti sepanjang pantai menyaksikan mayat-mayat bergelimpangan. Tapi aku tidak bisa berhenti meskipun aku sudah hampir tidak kuat lagi. Harus ada yang setidaknya melihat mayat-mayat itu. Harus ada yang sekadar menghormatinya. Kalau tidak, siapa yang akan melakukannya? Tiada lagi manusia yang masih tersisa di muka bumi. Aku sendirian tak mungkin mengubur mereka semua. Bahkan untuk menengoknya pun barangkali seluruh waktu hidupku tidak akan pernah cukup. Pantai ini tidak ada ujungnya dan mayat-mayat bertebaran sepanjang pantai tak terbilang. Harus ada yang sekadar menengoknya meskipun tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun semuanya sudah punah, tinggal aku sendiri di dunia menjalani ziarah yang panjang ini, yang tak akan pernah cukup untuk buka kehidupan di muka. Itu dua kata-kata yang sangat puitis ya, karena tadi dilihat dari latar belakang Seno Bumira Aji Dharma yang sebelum jadi penulis sempat jadi puisi ya. Oke, gitu kita Kayak gini aja, oke? Ya, jadi Jadi kesimpulannya buat kalian yang hal-hal yang apa ya, sebenarnya bacaan-bacaan yang bisa kalian pelajari lagi video yang kalian pengen teliti lebih dalam, Iya. itu cocok banget. yang banyak klimaks konflik-konfliknya mungkin ya kalian cocok baca buku Dari Seno Bumira Aji yang judulnya Sesuatu yang Membaca. Sekian pembahasan dari kita. Semoga ulasan-ulasan dari kita dapat diterima dengan baik. Kurangnya mohon maaf dan lebihnya mohon diterima. Terima kasih. Sampai jumpa.